Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah kekuatan dan karunia Roh Kudus. Ayat bacaan firman Tuhan terambil dari 1 Korintus 12 ayat 4-11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. 1 Korintus 12 ayat 11. Saudaraku, ketika kita tunduk dalam pimpinan Roh Kudus, maka Ia akan melimpahkan kekuatan kepada kita, sehingga kita dimampukan untuk menghadapi segala sesuatunya di dalam kehidupan kita ini. Walaupun harus diperhadapkan pada tantangan, ujian, masalah dan penderitaan. Terlebih saat-saat ini saudara, di masa-masa pandemi ini, kita banyak mengalami ujian, tantangan dalam kehidupan kita, dalam keluarga, pekerjaan, usaha, bahkan di dalam kita melayani Tuhan. Saudaraku, Rasul Paulus mampu melewatinya, bukan karena ia kuat, tetapi kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. 2 Korintus 4 ayat 7-9. Inilah peranan Roh Kudus sebagai penolong dalam kehidupan orang percaya, sebagaimana yang dikatakan Tuhan Yesus sebelum Ia naik ke sorga. Firman Tuhan katakan, saudara, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat ke-16. Selama kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, berarti ada satu kuasa yang menyertai kita, menjaga dan melindungi kita senantiasa. Kita percaya bahwa Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan itu yang diberikan kepada kita sebagai penghibur, penolong, mengajar kita untuk kita hidup di dalam penyertaan Tuhan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Sekalipun tantangan masalah ada di depan kita, kita hadapi saat hari-hari ini, tapi jikalau Roh Kudus ada bersama kita, menyertai kita, maka kita akan dapat menanggungnya dan kita akan dapat melewatinya, karena kita percaya Roh Kudus menolong kita, saudaraku. Bukan hanya itu, semakin kita tunduk dalam pimpinan Roh Kudus, semakin Ia akan memberikan kepada kita karunia-karunia rohani sebagai bekal untuk kita melayani pekerjaan Tuhan. Dengan demikian pekerjaan Tuhan itu berada di atas bahu semua orang percaya yang telah menerima karunia Roh Kudus. 1, 2 atau 5 talenta yang Tuhan firmankan kepada kita di dalam Matius 25 ayat yang ke-15 mengatakan, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Saudara, artinya ada kadar atau ada ukuran anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita menurut ketentuan Tuhan sendiri, saudara. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Roma 12 ayat 6. Dan karunia apa yang diberikan kepada kita, itu juga tergantung dari kehendak Tuhan atas hidup kita, saudara. Rasul Paulus menasihati agar kita senantiasa mengobarkan karunia yang Tuhan beri. Kita harus memakai karunia yang Roh Kudus berikan kepada kita dengan melangkah, dengan melakukannya, saudara. Karunia itu tidak akan dapat bekerja tanpa kita melangkah. Karunia itu tidak akan kelihatan tanpa kita mau melakukannya. Bahkan mungkin kita berkata kita akan mencoba karunia-karunia Tuhan itu dengan pertolongan daripada Roh Kudus. Jadi saudara, ketika kita memiliki karunia Roh Kudus, maka kita harus melangkah melakukannya di dalam kehidupan kita.
dan memiliki roh yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan, yaitu Roma 12 ayat 11. Saudara, Alkitab menyatakan barang siapa setia melayani Tuhan dengan kasih, maka mahkota kemuliaan telah disediakan Tuhan baginya. Seperti tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat yang keempat dikatakan, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Saudara, janji Tuhan ini ya dan amin bagi setiap kita yang kita mau memakai karunia Roh Kudus dan diberi Roh Kudus untuk kita senantiasa melakukan, melayani Tuhan sepanjang hidup kita. Saudara, tanpa kekuatan dan kemampuan yang Roh Kudus beri buat kita, kita tidak dapat berbuat apa-apapun. Kita tidak dapat melakukan apa-apapun. Kita tidak ada artinya, saudara. Karena itu pagi hari ini Roh Kudus ingatkan bagi kita untuk kita percaya bahwa kuasa Roh Kudus yang memberikan karunia dan kekuatan bagi kita untuk kita terus berjalan bersama Tuhan, terlebih di dalam melayani Tuhan. Jangan jemu-jemu berbuat baik, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan pagi hari ini buat kebenaran firman-Mu yang menuntun kami sepanjang hari ini. Biarlah Roh Kudus terus menuntun, menyertai kami, menolong kami untuk kami terus Tuhan mengembangkan dan memakai karunia-karunia Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami, supaya lewat karunia itu Tuhan kami boleh menjangkau banyak jiwa-jiwa dan kami bawa buat Tuhan. Kami percaya Roh Kudus memberi kekuatan bagi kami untuk kami melakukan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dimuliakanlah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.